Tekprim. Baik, terima kasih Pak Nana, Pak Hanif, dan Pak Direktur yang telah mempercayai saya sebagai salah satu narasumber untuk pelatihan pada kali ini. Saya ditugaskan untuk membahas tentang introduction, approaches, dan methodology. Dua bidang yang untuk penulisan artikel ilmiah yang harus ada. Tanpa adanya introduction, tanpa adanya metodologi, mustahil ya paper kita akan accepted. Jadi ini bahagian yang penting untuk kita ulang kembali apa-apa yang harus teman-teman tulis di introduction. Pada introduction ya kita akan mengantarkan pembaca kita tentang apa masalah yang sedang kita teliti. Apa masalah yang sudah kita dapatkan jawaban dari pertanyaan, dari problema yang sebelum kita melakukan penelitian menghantui kita. Ya, apa ya yang harus dijawab, apa masalah ini? Nah, itu sudah harus ada di introduction. Nah, kalau ada what-nya, so what? Apa yang akan kita lakukan dengan masalah itu? Ya, ini bagian pertama. Jadi berarti kita harus memaparkan problema yang kita temui di dalam masyarakat. Ya. Nah, kemudian kita paparkan problema itu di paper kita. Kemudian, apakah audiens, pembaca kita akan tertarik atau tidak? Itu harus Anda tuliskan, Anda yakinkan pembaca pada introduction. Kemudian bagaimana skopnya? Ya, apakah hanya lokal, ya, nasional ataupun internasional? Apakah skopnya membahas dari angka 1 sampai 100 misalnya? Dan itu satu hal yang mustahil. Kalau kita ingin menyelesaikan sebuah problem dengan skor dari 0 sampai 100, paper kita berusaha kita tulis seperti itu agak berat. Jadi kita harus tuliskan skopnya, ya, apakah pada saat itu masalah yang kita teliti itu berada pada level 40, 50, atau memang sudah selesai orang membahasnya. Ya, sudah selesai masalah itu diteliti. Kalau itu sudah selesai masalah itu diteliti, kemungkinan paper kita akan accepted itu sangat tipis. Kemudian, teman-teman harus yakini bahwa manuskrip dan paper atau artikel nanti yang akan Anda publish itu ada novelty-nya. Ada kebaruan yang kita sumbangkan kepada dunia ilmiah baik nasional ataupun internasional. Itu harus ada novelty-nya. Dan itu kita paparkan di introduction. Kita harus yakinkan para reviewer, para editor, karena mereka lah dulu yang menjadi saringan dari artikel kita ini. Akankah artikel kita diteruskan kepada reviewer atau hanya stop pada editor saja? Oke, harus dibaca oleh reviewer, editor dan reviewer novelty-nya, kebaruan dari kita. Kemudian significance of the research work. Ya, apakah signifikan paper yang kita inikan untuk khalayak internasional? Nah, kalau tidak signifikan masalah ini diketahui oleh internasional, kita turunkan mungkin regional level. Kalau itu juga national level. Ya, nah ini, oke, kita lanjut. Tadi introduction itu ada novelty-nya, ada masalahnya. Jadi pada introduction kita harus memaparkan background knowledge yang penting-penting saja. Tidak perlu semuanya. Katakanlah kita meneliti tentang pencemaran air, ya, karena saya berasal di Padang, di Pantai Padang misalnya. Ya, tidak perlu Anda menulis air itu mempunyai rumus molekul H2O misalnya. Tidak perlu.
itu pembaca dari artikel ilmiah kita itu sudah well informed. Jadi yang Anda paparkan, background knowledge-nya itu hanya pada satu paragraf saja. Paragraf awal. Tidak berpanjang lebar. Kalau teman-teman sekarang mempunyai manuskrip dengan introduction-nya sampai 5, 6, sampai 7 halaman, nah, Anda harus siap-siap dengan gunting, ya, bukan menggunting papernya, tapi mengunting paragrafnya, sehingga introduction itu hanya memerlukan untuk background study, setengah paragraf dan 1 paragraf. Kemudian pada paragraf yang kedua itu, what is already known about the subject. Kita antarkan pembaca apa-apa yang sudah kita ketahui. Buat flashback saja, tidak perlu, ya. Misalnya saya bidang pertanian, ya, tentang pupuk. Pupuk itu sudah diketahui oleh Konbik tahun 1700, tidak perlu. Hanya yang terbaru saja kita perbarui apa yang sudah kita ketahui. Kemudian adakah area yang tidak kepastian di situ. Kemudian tentu saja kalau kita memaparkan pada introduction, kita berargumentasi bahwa sudah ada temuan sebelumnya, maka citasilah yang penting saja. Oke, kemudian tulis juga pada introduction itu, apakah finding dari paper kita ini akan menambah lebih lanjut posisi keilmuan di bidang kita. Jadi, introduction, what did you or others do? Then why did you do it? Just as simple as that. Dan jumlah halamannya ya 1,5 sampai 2 halaman saja, dan kita siapkan 2 spasi, spasi ganda, bukan spasi single, bukan 2 kolom. Karena apa? Ketika kita menyiapkan manuskrip untuk jurnal bereputasi, itu mereka akan meminta double space. Karena apa? Tulisan kita pertama kali dibaca oleh para editor. Mereka ingin melihat secara cepat. Jadi kalau kita buat 1 spasi, sangat menyulitkan bagi mereka membaca, dan mereka adalah orang-orang yang sangat sibuk. Oke. Jadi sudah saya sebutkan, ya, what is the problem to be solved? Itu sudah Anda paparkan pada paragraf pertama. Apakah sudah ada, ya, orang lain menyelesaikan persoalan itu? Dan dari beberapa persoalan itu, apakah ada yang terbaik? Kemudian dari materi yang sudah ada itu, Anda yakin disinilah novelty Anda. Anda yakin bahwa ada research gap antara yang sudah orang laksanakan dengan kita punya. Maka kita akan mulai kalimatnya, however, ya. Nah, ini yang kita minta, what do you hope to achieve. Jadi ketika kita memaparkan ada research gap, ada yang akan kita buat di dalam introduction, however, nevertheless, ya, the finding sebelumnya seperti ini, seperti ini. Jadi sebuah introduction yang bagus itu kita mulai dari global, ya, kemudian kita tuntun penulis, pembaca sampai ke objektif kita. Pada paragraf terakhir, Anda tuliskanlah, ya, tujuan dari penelitian Anda. Anda tuliskan tujuan dari paper ini. Pada paragraf terakhir kita minta, ya, kita guide pembaca kita untuk itu. Selanjutnya, bagaimana kita mengakses quality dari introduction kita? Apakah pertanyaan penelitian kita sudah ada? Kita tulis itu. Pertanyaan penelitian bukan kita tulis, pertanyaan penelitian ini adalah bla bla bla. Tidak. Ya, itu kalau yang menulis itu mahasiswa S1 kita. Kalau bagi kita, para dosen, para peneliti, research question kita itu akan kita tulis dalam kalimat-kalimatnya yang ini. Ya, kemudian ada kita tuntun pembaca kembali bagaimana cara menyajikannya. Ya, kemudian perlu diketahui introduction jangan pernah mengcopy pastekan, ya,
introduction Anda ke abstrak. Harus berbeda. Oke, karena ada beberapa kalimat yang sama saja, ya, editor dan reviewer pasti minta Anda akan mendelete salah satu dan itu menurunkan kualitas dari paper kita. Ya, kemudian apakah kita sudah tepat menyajikan apa yang kita gunakan? Kalau kita publikasi untuk internasional, maka ya hati-hati dengan pemakaian ya grammar. Ya, kita gunakan present perfect, past to present solution. Kalau kita memaparkan apa-apa yang sudah orang lakukan, kemudian past simple, kemudian untuk memberikan gambaran untuk kedepannya bisa future simple. Oke, ini kira-kira ya kalau kita untuk internasional ya, to describe current state of knowledge itu gunakan present tense. To describe observation itu past imperfect, dan to describe process itu present perfect. To describe something that has not happened itu present perfect. Kemudian to formulate your hypothesis itu di past tense for the first verb. Kemudian selanjutnya bisa the second verb. Kemudian your objective itu pada past tense karena penelitian kita sudah selesai. Nah, ini ada salah contoh. Ya, cancer is common disease. Ya, Smith et al. Show that drug A reduce the rate of the death, whereas drug B didn't. Itu memaparkan ya state of the knowledge kita, state of the art the knowledge. Nah, kemudian ya bagaimana ada research gap has not yet been determined whether. Disitulah paper kita adanya. Ya, kemudian objektif yang terakhir, we aim to measure something. Ya, Anda tulislah tujuan dari penelitian Anda. Ya, bagaimana kita menulis research objektif? Ya, this paper try to analyze, this paper try to compare, to describe, and on. Jadi teman-teman tinggal mencek saja ya yang mana yang cocok untuk menyatakan research objektif kita. Nah, ini kami dipesankan juga bahwa di paparan ini juga ada diberikan sebuah contoh. Ini salah satu artikel kami yang publish tahun 2017 di Q2, Geochemical Fingerprinting of Volcanic Soils Used for Wetland Rice in West Sumatra. Ya, nah ini introduction-nya, the importance of the topics and the problem to be solved. Itu saya paparkan pada 4 kalimat pertama, tapi bukan pada full paragraph, hanya 4 kalimat pertama saja. The importance of the topic and the problem to be solved. Jadi tidak perlu 4 paragraf, hanya 4 kalimat saja yang kita paparkan. Kemudian the state of the art of the previous study. Nah, ini kita di bawah paragrafnya. Jadi langsung kita sampaikan sejauh mana perkembangan tentang padi soil ini yang sudah diteliti oleh orang lain di dunia sana. Sampai nanti gambaran ke kita. The gap or inconsistency exists ya with the current study. Jadi kita sebutkanlah untuk tempat penelitian saya, ternyata tanah sawah di Sumatera Barat belum banyak yang mempublikasikan tentang geochemical fingerprinting. Ini sangat ya penting ya karena berdasarkan the gap inilah nantinya editor, reviewer akan menentukan paper Anda akan publish atau tidak. Jadi kita sebagai seorang peneliti dan penulis harus mampu melihat ya di manakah ada gap, ada kesenjangan informasi sehingga paper kita mengisi kesenjangan informasi tersebut. Kemudian the importance of the topic. Ya, kenapa betul pentingnya topik ini? Paparkan juga dalam paragraf berikutnya 2-3 kalimat saja. Kemudian kita akhiri dengan the aims and the hypothesis. The present work focuses on volcanic soils. Ya,
Karena kenapa saya gunakan kalimat simple present di sini? Karena saya masih meneliti tentang hal itu ketika menulis. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk yang ini saya investigated the influence tentang geokronologi dan geochemical elements ini sudah selesai. Makanya saya tulis dalam kalimat present past tense. Nah, begini caranya. Maka selesai sudah introduction kita. Ada beberapa hal kelemahan yang kita temui ya ketika saya kebetulan diundang sebagai reviewer untuk jurnal Q1 dan Q2, ada juga Q3. Kenapa ada sebuah kegagalan? Karena penulis gagal membuat background-nya secara kompak. Kadang ada informasi yang tidak perlu masuk dengan kita. Katakanlah kalau teman-teman dari hukum, Undang-Undang Dasar 45 dengan pasal sekian, Anda paparkan di awal, jangan ditulis itu karena apa? Pembaca Anda adalah orang yang sudah well informed tentang itu. Jadi tidak perlu dipapar lebarkan ya tentang pengetahuan itu sampai yang awalnya. Kemudian ada juga yang terlalu membesar-besarkan pentingnya topiknya, jangan. Cukup ya yang secukupnya saja bahwa topik kita ini perlu tapi tidak perlu dibesar-besarkan. Kemudian ada yang gagal menuliskan research question-nya secara jelas dan apa yang pertanyaan yang harus dijawab dari paper tadi. Kemudian kita masuk topik kedua, materials and methods. Ya, kalau tadi pada introduction kita mendapatkan masalah, ya yang harus kita solve pada materials dan method inilah ya bagaimana cara kita mencoba menyelesaikan masalah yang kita teliti. Ada trending sekarang pada jurnal-jurnal yang terbaru, materials dan method ini diletakkan di lampiran sekarang, bukan langsung di dalam full paper. Ini beberapa paper yang saya baca, langsung introduction, kemudian langsung adanya di result and discussion. Tapi ketika Anda submit manuskrip Anda tetap harus mempunyai bab ini, materials and method. Karena berdasarkan tulisan pada material dan method inilah, editor dan reviewer akan menelusuri apakah ya pertanyaan penelitian tadi, masalah penelitian itu terjawab dengan metode-metode yang sudah Anda lakukan untuk menjawab ya pertanyaan dan masalah tadi. Jadi tolong ya describe ya apa yang perlu dilakukan, apa yang telah Anda lakukan. Berikan ya informasi secukupnya. Tidak perlu bertele-tele, ya, tidak perlu panjang lebar, dan tidak bisa juga hanya sedikit. Contohnya, jika pada metode itu Anda melakukan metode yang sudah common pada bidang Anda tidak perlu menulisnya ditimbang tanah 5 gram, ditambahkan ya H2O 25 mili, itu adalah penuntun praktikum. Untuk publication kita, measurements or analysis for pH, ya, dengan metode siapa? Tulis ya citasi papernya. Pastikan juga terdapat ya artikel yang Anda citasi pada reference, karena reviewer dan editor akan mencek apakah benar ini yang ada. Oke, selanjutnya sebuah metode ya bagian metode yang bagus ini, what was done and how it was done, itu harus ditulis. Apa yang sudah Anda lakukan, bagaimana Anda melakukannya. Nah juga kalau Anda melakukan experimental design, tulis apa dasar Anda melakukan experimental design tersebut. Apakah memerlukan teori-teori, ya cuman teorinya, jangan bertele-tele, simple saja. Kalaupun juga ada, misalnya ini paper Anda adalah paper yang kedua, ketiga, sebelumnya ada paper yang pertama, maka Anda silakan citasi paper Anda yang pertama tadi.
itu bukan self-citation. Tapi kita merujuk paper kita, bahwa paper kita yang kedua ini sudah Anda terangkan eksperimental desainnya. Jadi kalau pada paper pertama Anda sudah tulis eksperimental design, pada paper yang kedua, ya, itu Anda cukup mensitasi paper Anda yang pertama tadi. Itu bukan self-citation, tapi ini adalah further, ya, paper yang kelanjutan dari yang paper pertama. Tapi kalau Anda kutip seluruh paragraf, apakah satu paragraf atau dua paragraf dari eksperimental design Anda, papernya sudah publish, papernya sudah ada DOI, Anda masukkan sekarang di paper Anda yang kedua, Turnitin akan menjebak Anda dan akan menilai paper Anda itu similarity-nya tinggi. Karena apa? Satu paragraf yang ada pada paper Anda sebelumnya, Anda tulis ulang. Nah, itu yang self-citation. Tidak boleh. Ya, nanti Turnitin-nya besar skornya, Anda tidak bisa publish jadinya. Gara-gara kita hanya mengutip ulang, bukan mengutip, mengetik ulang tulisan yang sudah kita publish sebelumnya. Oke? Nah, kemudian kalau ada statistic consideration, Anda menggunakan statistik, tulislah statistiknya, tapi tidak perlu menuliskan rumus-rumusnya secara detail, kecuali Anda melakukan ya perubahan, Anda melakukan modifikasi, ya, ataupun ada temuan baru secara statistik, ataupun pada paper itu ya pembaca atau editor belum terlalu familiar terhadap subjek yang Anda teliti atau rumus yang Anda gunakan. Saya pernah mendapatkan tersebut, ya, saya kira itu sudah common. Kemudian saya publish di artikel di jurnal yang lain, katanya ini kan pembaca kami belum terbiasa tulis secara lengkap, ya, metodenya. Ya, ini tergantung dengan paper Anda. Ya, content of method itu adalah deskripsi dari lokasi penelitian kita. Kemudian Anda jelaskan, ya, apakah perlu memberikan sebuah peta. Kalau tempat penelitian saya itu memerlukan peta di mana, ya, dan juga description of the site. Kalau di bidang saya ilmu tanah sekarang di artikel di jurnal Geoderma itu mereka meminta juga HTML-nya. Boleh bisa di-embeddedkan, boleh bisa dilacak pakai Google Earth. Ya. Jadi description of the site itu penting, ya. Kemudian apakah survei dan eksperimental Anda, deskripsinya bagaimana? Anda jelaskan seperlunya saja. Kemudian laboratory methodnya tolong dibuat mulai dari yang simple, kemudian sampai yang kompleks. Nanti itu akan koresponden dengan result and discussion yang nanti Prof. Minar yang akan memaparkannya. Pada metode kita yang pertama, kita lakukan ini, yang nomor 1, 2, 3, 4, pada result and discussion itu harus nyambung. Ya, harus nyambung, paparkan. Ya, nanti result and discussion-nya koresponden dengan metode yang sudah Anda paparkan sebelumnya. Ya, saya pernah dulu awal-awal, ya, kita tulis metode yang paling kompleks dulu. Ya, nah, kemudian pada result and discussion, saya mulai dari sederhana. Apa yang terjadi oleh reviewer? Reviewer minta saya merubah metode yang saya tulis, right from the simple one to the complex one. Kemudian description of the statistical method itu harus ada juga. Juga saya pernah punya pengalaman, ya, metode statistik saya menggunakan software tertentu, ternyata itu memang license, ya, diminta oleh reviewer apakah Anda sebagai author itu punya lisensi apa tidak terhadap software itu. Kadang ada reviewer yang iseng menanyakan itu. Jadi ini kita harus hati-hati kalau kita deskripsi statistical method, kita menggunakan software. Pastikan kita punya software dengan lisensi resmi, atau Anda bisa download, ya, yang beta versionnya. Itu bisa kita lakukan. Ya, baik. Ya.
Pak Hanif, saya masih punya waktu, Pak Hanif. 4 menit lagi, Prof. 4 menit lagi. Masih ada. Ini saya skip saja, ya. Karena 4 menit lagi ini, ya. Apa kelemahan-kelemahan dari material dan metode? Ya, kadang kita tulis itu sangat ringkas saja. Tidak ada detail. Itu juga tidak boleh. Kadang metode yang kita tuliskan, ya, sangat panjang dan bertele-tele, hampir mirip ya laporan praktikum mahasiswa kita, ya tidak juga bisa. Kemudian ya kita menulis metodenya berdasarkan apa yang kita lakukan awalnya. No. Ya, itu bukan chronicle history, tapi kita susun metodenya mulai dari yang simple sampai ini. Bisa saja ketika kita melakukan analisis di lab atau mengambil data, ya, yang nomor 3 kita dahulukan, nanti nomor 1 yang terakhir. Ya, silakan saja ketika melaksanakan penelitian, tapi ketika Anda sudah menulis manuskrip, susunlah step by step mulai dari sederhana sampai yang kompleks. Nah, ini yang tadi untuk teman-teman yang metode approach-nya untuk melakukan kualitatif analisis. Nah, ini agak berat juga karena saya dari kuantitatif, ya. Bagaimana kita yang kualitatif data, ya. Ini observation, interview, analysis of written document, focus group, transcript, dan diaries. Bisa kita handle semua di dalam manuskrip kita. Ya, ini ada ininya, software package-nya untuk Anda organize datanya, ya. Kita search, organize data dan segala macam. Dan ini saya bukan ini software, tapi saya temukan software NVivo untuk kualitatif data analisis sangat bagus menolong kita menyelesaikan ya untuk mendapatkan data dan menuntun kita menarik kesimpulan. Nah, ini softwarenya, ada beta versionnya juga, ya, dan juga kita bisa langganan dengan ada teman-teman ketika dilakukan acara pelatihan tatap muka, ngomong ke saya, bisa langganan tidak mahal, katanya dalam setahun itu sekitar 1 atau 2 juta, jadi coba saja bergabung. Ya, atau mudah-mudahan Pak Hanif nanti dan Pak Direktur bisa memfasilitasi kawan-kawan untuk mendapatkan software NVivo ini. Siap Pak Hanif? Ya, Prof. Ya, siap, Prof. Saya ini kira-kira ada beberapa ini saya ambil. Ini yang trial versionnya bisa 3 bulan. Dilanjutin Iya, oke. Silakan ini juga hanya ya Anda gunakan. Ini tahap-tahapannya. Kata Pak Hanif sudah selesai Pak Hanif? Masih. Ya, siap, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, terima kasih, pas waktu.